Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan pembahasan mengenai puasa, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Kemarin kita udah bahas mengenai ittihadul matali' sama ikhtilaful matali'. Nah, sekarang kita bahas mengenai arkan, masalah rukun puasa ya, sama syarat wajibnya puasa. Pertama, rukun puasa ialah bahwa setiap sesuatu, ya pondasi setiap sesuatu itu ialah rukunnya, yang mana dengan adanya rukun itu menjadi tegak puasa itu. Tiang, jadi rukun itu tiang-tiang. Karena itu kita mesti tahu rukun puasa supaya seorang muslim biar benar-benar menegakkan puasa itu dengan benar. Maka rukunnya itu ada 3. Yang pertama ialah niat. Oke. Ketika niat itu mesti orang yang berpuasa mesti kudu niat. Kenapa? Karena nggak sah untuk setiap perbuatan apapun dengan tanpa niat, itu nggak sah. Makanya kalau orang mau melakukan suatu ibadah mesti kudu niat. Nah, masalah puasa ini ya, model niatnya itu namanya tabyid. Jadi tabyid itu ialah istilah niat untuk puasa yang mana dilakukan malam hari. Ya. Malam hari. Tabyid minal lail fil fardhi walau nadhran aw qada'an aw kafaratan. Wajib bagi orang yang berpuasa itu dia harus tabyid niat, melanggengkan niat, atau dia melakukan niat di malam hari pada puasa yang fardu. Nah, gambaran puasa fardu apa? Puasa nazar. Misalkan ada orang besok misalkan dia keterima beasiswanya, dia nazar mau puasa, maka wajib ketika udah misalkan mau menunaikan nazar ya puasa, maka dia wajib niat di malam hari. Begitu juga qada Ramadan dan kafarat. Kayak misalkan ada kafarat jima di bulan Ramadan, ada kafarat pembunuhan, ada kafarat dihar. Nah, kafarat yang gambarannya yang hukumannya itu puasa, maka mesti wajib niat dari malam ya. Karena ada hadis, man lam yubayyitus siyam minal lail falusiyama lahu. Siapa orang yang tidak niat puasa di malam hari, maka nggak ada puasa baginya. Nah, dari hadis ini ya, ini hadis man lam yubayyit ini berarti terbalik nih, bukan gini. Man lam yubayyit, siapa orang yang nggak niat puasa di malam hari, maka nggak ada puasanya. Maka niat untuk puasa itu ialah dari sejak apa? Dari sejak ghurub syams, dari sejak terbenamnya matahari itu niat. Makanya dulu kalau mau niat tuh biasa kita batalin dulu, baca doa tuh biasa zahabad dhama'u, batalin ini baca doa. Nah, terus habis itu juga niat di situ. Nah, niat biar apa ya, biar takutnya nggak nanti lupa gitu. Karena mulai waktu niatnya puasa dari situ tuh, dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar. Nah, niat dalam puasa ini niatnya pengecualian. Kenapa? Karena yang namanya niat itu kan niat mesti berbarengan dengan pekerjaannya. Ya, mesti berbarengan dengan pekerjaannya. Sementara puasa itu dia tidak bisa berbarengan dengan pekerjaannya. Awal mulai pekerjaan puasa itu ialah dengan terbitnya fajar kan, matahari. Nah, dia mesti niat tuh, seharusnya yang gambaran aslinya niat hakikatnya ialah dia harus berbarengan dengan terbitnya matahari, langsung dia niat. Nah, karena susah, karena itu masyaqqah, karena itu ada kesulitan, nggak bakal bisa kita berbarengan dengan awal puasa, maka para ulama mengkategorikan niatnya ini ya sebagai azam, cuma azam yang mana yuki maqam niat ya. Makanya istilahnya tabyid ya, istilahnya itu tabyid. Tabyid minal lail.
Wa aman nafal. Nah sekarang kalau misalkan tadi kan puasa fardu, nah tapi kalau puasa sunnah itu kapan niatnya? Meskipun puasanya puasa yang disunnahkan kayak misalkan yaumul arafah ya, ada lagi yaumul asyura gitu, yang sunnah yang ditekankan, maka sah niatnya itu dari malam hari ya sampai siang hari. Cuma siang harinya kapan? Sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Nah, cuma dengan syarat ketika dia misalkan malam lupa niat, bangun-bangun udah subuh udah terbit matahari tuh, dia belum niat puasa sunnah yaumul arafah, sunnah yaumul khamis, isnin misalkan. Dia bangun misalkan jam 6 jam 7 ya pagi. Nah, itu boleh gak dia niat itu? Nah, kata ulama di sini kalau menurut Imam Syafi'i boleh dia niat sunnah dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia belum minum, belum makan ya. Ketika dia belum makan sebelum tergelincirnya matahari lalu dia niat di situ, maka sah puasanya. Beda hal kalau misalkan dia bangun jam 6, bangun jam 7 ya, minum dulu baru niat puasa sunnah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah mendatangkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu minum dan makan gitu. Nah, wasyadda ba'duhum, tapi ada pendapat yang syad, yang nyeleneh gitu. Dia bilang apa ya? Bahwasanya la yasihun nafal illa biniyatin minal lail. Pendapat yang syad ya. Bahwasanya kalau puasa sunnah nggak sah kecuali dia niatnya kecuali niatnya dari malam. Berarti kalau menurut pendapat ini, yang pendapat yang syad, baik itu sunnah maupun fardu puasa wajib itu mesti niatnya dari malam, nggak boleh dari siang. Tapi kan kalau pendapat yang tadi yang di atas, yang pendapat yang kuat daripada Syafi'iyah, dia kalau puasa wajib fardu emang niatnya malam. Tapi kalau untuk puasa yang sunnah itu dikasih kelonggaran sampai sebelum tergelincirnya matahari, cuma dengan syarat dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dari Sayyidina Aisyah, qalat, dia berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu hari Nabi masuk padaku, datang. Lalu faqala, Nabi ngomong, hal indakum syai', ya, ada makanan enggak gitu kata Nabi, ada sesuatu enggak yang bisa dimakan? Maka Sayyidina Aisyah bilang enggak ada. Lalu Nabi ngomong, fa ini idzan shaim, ya udah kalau gitu saya puasa deh. Nah, ini kan gambarannya ketika ketika Nabi datang ke Sayyidina Aisyah, ini gambarnya bukan di malam hari tapi udah di siang hari nih. Di siang hari Nabi ngomong, ada makanan nggak? Sayyidina Aisyah jawab, nggak ada. Ya udah kalau itu saya puasa. Nah, saya puasa ini itu menggambarkan Nabi menunjukkan dia berniat puasa sunnah gitu. Nah, terus datang lagi nih, Tsumma atana yawman akhar, di hari kemudian Nabi datang lagi. Lalu kita ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita dikasih hadiah his itu korma yang dicampur apa tepung-tepung gitu, makanan. Terus kata Nabi, coba liatin, bawa kemari. Falagat asbahtu shaiman faakal. Maka tadi pagi-pagi tuh gue puasa kata Nabi, cuma sekarang karena makanan makan deh. Nah, ini kan menggambarkan dari hadis ini sebenarnya banyak istinbat yang diambil. Di antaranya pertama, talaffuz niat puasa, berlafaz niat puasa, ada niatnya di situ, niat puasa. Lalu juga menggambarkan bahwa puasa sunnah itu bisa dibatalkan ya, tidak wajib disempurnakan kalau sunnah. Makanya kalau dalam istilah usul fikih, la yazamul itmam ya fil nafal, nggak wajib disempurnakan dalam masalah kesunahan. Makanya Imam Nawawi berkomentar apa dalam masalah hadis ini, wa fihi dalilun li madhhabil jumhur. Pada hadis ini itu ialah
menunjukkan sebuah dalil untuk madhab jumhur yang tadi mengatakan bahwasanya puasa sunnah itu boleh dilakukan niatnya di siang hari sebelum tergelincir matahari. Itu dalilnya tadi Nabi ngomong tuh di pagi hari, ngomong Nabi ke Sayyidina Isa, ada makanan enggak? Sayyidina Isa jawab enggak ada. Ya udah, kalau gitu saya puasa, Nabi gitu. Tapi yang pendapat yang lain, yang akharun, dia mentakwil ya, bahwa pertanyaannya Nabi nanya kepada Sayyidina Isa ada makanan enggak, itu menunjukkan sebenarnya bukan ke arah boleh niatnya puasa sunnah di siang hari, bukan. Tapi Nabi nanya begitu karena keadaan Nabi lagi lemah untuk puasa gitu, lagi lemah dia. Sebenarnya Nabi udah niat dari malam, cuma ketika pagi hari Nabi tuh lemah, dia tuh nggak mampu untuk nyariin puasa, makanya nanya ada makanan nggak gitu. Nah itu kan takwilnya yang akharun. Nah cuma takwil yang kayak kita itu yang dibilang karena dia lemah puasa, Nabi itu lemah puasa, ini merupakan takwil yang sangat-sangat dibikin-bikin, yang mengada-ngada, yang benar-benar takalluf ya, dibikin-bikin. Makanya dibilang yang tadi bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa puasa sunnah itu hanya sah dilakukan di malam hari ialah syadz, pendapat yang syadz ya. Wa fi riwayat tsaniyah at-tasrih bid-dalalati li madhhab Syafi'i wa muwafiqi. Nah, ada riwayat lagi yang kedua yang lebih gamblang menunjukkan kepada madhab Syafi'i dan orang yang menyesuaikan pada madhab yang setuju, yang tadi mengatakan bahwa kalau puasa sunnah itu boleh niat di siang hari, tapi ada syaratnya tadi tuh ya. Nah, bahwa puasa sunnah itu ya juzu qat'uhu ya, puasa sunnah itu boleh dibatalin, wal aklu fi asna'in nahar wayab tulusum, dan makan di siang-siang hari itu dan membatalkan puasa. Jadi bahwasanya puasa sunnah itu dia boleh dibatalin, boleh makan di tengah siang matahari, dan boleh batalin puasanya. Kenapa? Karena yang namanya sunnah ya, yang kan tadi kan masalah sunnah puasa. Nah yang namanya sunnah itu ialah ikhtiarnya manusia, pilihannya manusia. Dia berhak manusia itu untuk memulai pekerjaan sunnah, dan begitu juga si manusia ini berhak untuk melanggengkan kesunahannya ini. Dia mau dilanggengin, mau disempurnakan apa enggak, karena kan haknya dia sunnah. Nah karena itu puasa sunnah boleh dibatalin gitu, enggak jadi haram. Ini yang Syafi'iyah. Makanya Syafi'iyah dalam usul fikih mengatakan la yalzamul itmam fil nafil, enggak wajib gitu menyempurnakan masalah kesunahan. Beda hal yang mazhab yang lain ya, mazhab lain seperti mazhab Abu Hanifah, Imam Malik. Nah Abu Hanifah dan Imam Malik bilang apa ya, enggak boleh memutuskan sunnah, puasa sunnah enggak boleh. Bahkan dosa orang yang sengaja memutuskan puasa sunnah dengan sengaja membatalkan puasa sunnah itu berdosa, hukumnya haram. Nah ini pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik, itu juga pendapat Hasan al-Basri, Makhul, dan Nakhai. Bahkan mereka mewajibkan qadha bagi orang yang membatalkan puasanya dengan tanpa udzur. Jadi kalau misalkan ada orang, misalkan menurut mazhab Abu Malik ya, Imam Malik sama Abu Hanifah ya, ada seorang puasa sunnah hari Senin, maka ketika dia puasa di siang hari dia tiba-tiba haus, akhirnya dibatalin dengan tanpa ada uzur, sengaja dibatalin. Maka kata Imam Malik sama Abu Hanifah, dia wajib qadha nanti untuk puasa sunnah yang tadi dibatalin tuh. Beda hal dengan Syafi'i ketika dia puasa sunnah hari Senin di siang hari panas, akhirnya dia haus, batalin itu minum es teh. Nah dengan sengaja dia minum es teh itu tidak membuat dia qadha. Syafi'iyah tidak mengharuskan dia itu mengqadha puasa sunnah yang telah dikerjakan tadi itu, yang dibatalin tadi, nggak harus.
Karena tadi landasannya beda-beda. Kalau Syafi'iyah dia landasannya bahwa perkara sunnah tidak wajib hukumnya disempurnakan. Sementara kalau yang landasan Abu Hanifah, Imam Malik, perkara sunnah wajib disempurnakan. Makanya konsekuensinya ketika perkara sunnah tidak disempurnakan, itu konsekuensinya apa ya? Maka wajib qadha gitu. Ibn Abdul Bar berkata, wajma'u, mereka sepakat bahwa tidak mengqadha bagi orang yang bukanya dengan udzur. Ya beda hal kalau misalkan dia puasa sunnah siang hari, ya di siang hari dia karena batuk kena penyakit itu yang mengharuskan dia berbuka, maka kan itu berbukanya dengan ada uzur. Nah ketika dia berbuka dengan ada uzur, maka nggak wajib qadha gitu, menurut Abu Hanifah sama Imam Malik. Nah yang kedua ialah daripada rukun puasa itu al-imsak, menahan, ya. Menahan daripada hal-hal yang membatalkan. Menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari awal nahar sampai akhir. Dari mulai sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka wajib bagi orang yang berpuasa harus mengetahuinya nih, hal-hal apa aja yang membatalkan puasa, supaya tidak terjatuh pada hal yang demikian itu, supaya tidak terjerumus pada hal yang membatalkan. Makanya ada syair, araftu syarra la li syarri lakin litawaggihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaga' fihi. Ya, kita nih mengetahui keburukan, kita mengetahui hal-hal yang buruk bukan untuk ngelakuin hal-hal yang buruk itu, tapi supaya untuk menghindari hal yang buruk. Dengan kita tahu tuh hal-hal yang buruk, kita dapat menghindari. Nah makanya orang yang tidak mengetahui hal-hal yang buruk, hal-hal yang membatalkan puasa misalkan itu, maka sewaktu-waktu dia bahkan akan terjerumus, akan masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan itu. Makanya daripada rukunnya puasa itu al-imsak, harus menahan hal-hal yang membatalkan. Lalu yang ketiga rukunnya itu as-shaim, orang yang berpuasa, ya. Nah orang yang berpuasa itu dianggap sebagai rukun. Kenapa ya? Kalau kita lihat, kalau misalkan sholat, daripada rukun sholat nggak ada yang namanya musolli, orang yang sholat. Di antara rukun sholat ialah orang yang sholat, itu nggak ada tuh. Sementara kalau puasa, di antara rukun puasa itu ialah ada orang yang berpuasa. Nah kenapa puasa ini dimasukkan sebagai rukun untuk orang yang melakukannya, untuk orang yang mengerjakannya bisa betulkan? Kenapa? Karena puasa itu ialah perkara yang adami, perkara yang nggak berwujud, yang nggak ada, yang nggak nampak di dalam realitanya. Secara real kita nggak bisa membedain mana nih orang berpuasa, mana orang yang nggak berpuasa, ya. Kan kita nggak bisa bedanya. Makanya kan puasa itu ibadah dia sama Allah. Nah adapun bau mulut, ya kali aja dia habis makan apa nih, makan jengkol, makan pete, atau dia emang jigongnya numpuk bau, nah, bisa aja. Nah tidak ada yang memastikan dia itu puasa atau tidaknya. Maka karena ketidakpastian itu, dijadikanlah orang yang berpuasa sebagai rukun. Beda hal dengan orang yang sholat. Kalau orang yang sholat kan dia kelihatan secara nampak, secara realita dia nampak tuh gerakannya. Kita bisa tahu orang sholat tuh apa yang enggaknya kelihatan. Nah di sholat tuh begini, karena dia tergambarkan dalam realita, dalam kenyataan, maka nggak butuh lagi kita jadikan orang yang sholat itu sebagai rukun. Kenapa? Karena secara sholat itu sudah tergambarkan gitu. Nah, makanya itu yang kenapa orang berpuasa as-shaim, artinya orang yang berpuasa itu dijadikan sebagai rukun. Tapi musolli, orang yang sholat, tidak dijadikan sebagai rukun dalam sholat. Karena tadi masalah puasa ialah perkara yang adami, perkara yang tidak ada, perkara yang tidak wujud secara kenyataan. Sementara sholat bisa terwujud. Ya cuma ada beberapa ulama yang juga nggak menyebutkan bahwasanya
orang yang berpuasa itu dijadikan sebagai rukun. Jadi kenapa? Karena tahsil hasil ya sia-sia, sama aja maksudnya. Apa faedahnya gitu? Apa faedahnya orang menjadikan shaim itu sebagai orang yang berpuasa, sebagai orang yang berpuasa itu dijadikan sebagai rukun, apa faedahnya gitu? Kata sebagian ulama. Nah, jadi kesimpulannya berarti rukun daripada puasa itu ada 3. Yang pertama itu niat, ya. Yang pertama niat. Yang kedua dia itu al-imsak, menahan, imsak, ya. Yang ketiga dia as-shaim, orang yang berpuasa. Ada 3 ya. Nah sekarang masalah syarat wajib berpuasa. Syarat-syarat wajib berpuasa itu, ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Artinya syarat wajib berpuasa, bagi siapa sih puasa itu wajib dilakukan gitu? Bagi siapa puasa itu wajib dilakukan? Nah, orang yang memenuhi syarat ini maka dia wajib hukumnya berpuasa. Yang pertama kita lihat Islam, orang Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga balik, dia udah balik. Yang keempat itu agak som, dia mampu melaksanakan puasa. Yang kelima dia sehat. Yang keenam iqamah, dia orang yang mukim, orang yang nggak berpergian, dia nggak bermusafir. Nah kita bahas satu-satu. Di sini ada yang pertama ialah Islam. Orang Islam, siapapun orang yang beragama Islam maka wajib hukumnya dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka nggak wajib hukumnya bagi orang kafir untuk melaksanakan puasa. Tapi nggak wajibnya nih, wajib mutalabatun fi biha fid dunya. Ya. Tuntutan di dunia dia emang nggak wajib, ketika dia hidup di dunia dia nggak wajib melaksanakan ibadah puasa, tapi nanti di akhirat dia dituntut. Di akhirat anak kafir itu dituntut. Kenapa? Karena kalau dalam usul bahwasanya orang kafir itu dia mutalib, itu dituntut untuk melaksanakan furu' syariat, melaksanakan hukum-hukum syariat seperti sholat, seperti puasa, zakat. Dia wajib ngelaksanain tuh, orang kafir dituntut. Tapi kalau dia ngerjain di dunia itu juga nggak sah. Kenapa? Karena dia masih berstatus kafir gitu. Makanya orang kafirnya ketika di dunia dia nggak dituntut, tapi nanti di akhir dituntut. Lo kenapa waktu hidup di dunia nggak ngerjain ini? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak beritu? Nah itu kena azab dari situ tuh, kena dosa tuh. Itu yang kafir, yang artinya kafir asli. Tapi berbeda kalau yang murtad. Nah, murtad berarti kan dia keluar dari Islam. Kalau murtad dia tetap, kalau dia puasa itu juga nggak sah karena kan dia bukan Islam, maka otomatis puasanya batal. Tapi dia wajib diqadha, jika dia balik lagi ke Islam. Misalkan ya dia tanggal 1 dia murtad, sampai tanggal 10 dia balik lagi Islam, di Islam. Maka antara dari tanggal 1 sampai 10 dia wajib qadha. Dia wajib qadha puasanya tuh, murtad. Beda hal dengan kalau kafir. Kalau kafir yang asli, ya, kafir dia tidak wajib qadha apa yang sebelumnya. Sebelum dia masuk Islam, dia nggak wajib qadha, ya. Karena masuk Islamnya dia itu menggugurkan semuanya itu, ya. Berarti beda antara kafir dengan murtad. Yang kedua dia berakal. Nah, berakal maka nggak wajib bagi orang yang gila. Jelas orang gila nggak berakal, maka nggak wajib dia, orang gila atau nggak wajib apa, melaksanakan tuntutan daripada syariat seperti sholat, puasa, ya, nggak wajib dia. Mengapa? Karena orang berakal, gila. Bagaimana dia mau melakukan hal-hal seperti itu? Dia nggak punya akal. Kecuali satu, zakat. Nah ketika zakat maka dia wajib mengeluarkan daripada hartanya. Nah cuma nanti yang ngeluarin pasti walinya. Walinya itu apa? Orang yang mengurus orang gila itu.
Contoh misalkan ada orang gila dibikinin konten YouTube viral, dapat duit sampai duitnya itu melebihi nisab. Ya, misalkan dia dapat duitnya dijadiin emas, investasi akhirnya gitu. Habis tahun akhirnya tuh emas benar-benar nyampe nisab, maka tuh wajib ngeluarin zakat. Meskipun tuh harta punya orang gila. Ya kenapa ya? Karena yang nanti diwajibinnya itu nanti si walinya itu yang ngeluarin, si orang yang ngurus orang gilanya itu misalkan orang tuanya, maka orang tuanya wajib ngeluarin dari hartanya si orang gila itu, keluarin dari zakatnya gitu. Tapi kalau untuk ibadah yang tadi yang bersifatnya tadi sholat, terus dia puasa, pergi haji, nah itu nggak wajib dilakuin sama orang gilanya gitu. Waman fagoda agluhu likibarin. Nah ini juga bagi orang yang akalnya hilang karena sebab tua. Kalau tadi kan majnun, orang gila itu emang akalnya hilang gara-gara dia suatu penyakit ya, yang emang mana penyakitnya itu bisa dari lahir atau di tengah-tengah. Tapi kalau ini nih ada yang orang tua yang mana saking udah tuanya sampai dia akalnya itu nggak ada, atau kalau misalkan disebutnya Alzheimer ya, pasti Alzheimer gitu. Nah, gambaran apa bianzalat hawasuhu wa syuhuruhu, dengan gambaran bahwasanya dia udah hilang rasa perasaannya, rasa untuk merasakan sesuatu udah nggak bisa gitu. Udah benar-benar kayak orang linglung, orang tua yang udah linglung, yang udah sepuh banget tuh. Maka orang yang sepuh tadi tuh yang dia akalnya udah nggak ada karena ketuaan, itu hukumnya apa ya, sekut anhu taklif, gugur tuntutannya. Itu artinya nggak wajib dia puasa, nggak wajib dia sholat. Habis bagaimana orang dia akalnya udah nggak ada, bilang karena tuanya itu, karena akalnya udah nggak ada karena ketuaan tadi, karena udah sepuh, maka syariat meringankan ya dengan gugur tuntutannya dia. Kenapa? Li'anal aqla manat taklif, karena yang namanya akal ya, akal itu tempat bergantungnya tuntutan taklif. Jadi selama orang berakal, maka selama pula juga dia dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum syariat ya, kewajiban-kewajiban syariat selama akal masih ada. Berarti kalau akal udah nggak ada, berarti udah nggak wajib lagi melakukan kewajiban-kewajiban syariat gitu. Nah sekarang orang mabok bagaimana? Kan orang mabok dia kan akalnya juga hilang ya. Nah orang mabok nanti ada perinciannya. Ada yang mabok karena sengaja emang dia mabok. Nah kalau dia muta'addian bisa krihi, kalau apa sukron sakaro ya, itu kan mabok. Tapi kalau apa sukaro ya, sukar itu kan gula ya, maka batal puasanya. Nah cuma ketika nanti misalkan ada orang mabok lalu kehilangan akalnya dia mabok dengan sengaja, otomatis batal kan puasanya. Pertanyaan apakah diwajib qadha apa enggak? Wajib qadha apa enggak? Maka menurut Ibn Hajar Ar-Ramli wajib qadha karena sengajanya itu. Wajib qadha karena sengajanya. Tapi kalau menurut Ibn Qasim, wajib bagi orang yang mabuk itu qadha mutlaqan. Ya, wajib qadha mutlaqan. Artinya baik dia mabuknya itu karena sengaja ataupun tidak sengaja, maka menurut Ibn Qasim itu wajib nanti dia qadha. Misalkan dia misalkan dia mabuknya karena penyakit ya, tiba-tiba mabuk deh kayak orang ayan, maka kalau menurut nanti yang selanjutnya nih, wa illam yata'adda, kalau misalkan dia nggak sengaja seperti sakit, maka puasanya sah. Cuma nanti ada terperincinya. Berarti gini, kesimpulan gini, orang yang mabok kalau dia itu muta'addiyan bisyukrihi, dia sengaja maboknya, otomatis batal puasanya, batal puasa. Nah yang jadi pertanyaan, wajib qadha gak? Ibn Hajar Ar-Ramli lihat dulu, kalau dia maboknya karena sengaja wajib, maka kalau dia nggak sengaja nggak wajib.
Tapi kalau Ibn Qasim dia berpendapat baik dia mabok karena sengaja maupun nggak sengaja wajib qadha. Ya. Nah sekarang kalau misalkan dia mabok karena eh, nggak sengaja, misalkan dia awal dia puasa di tengah-tengah sakit mabok misalkan ayan deh, maka bagaimana status hukumnya? Nah dibilang di sini puasanya sah, cuma nanti ada perinciannya, nanti ada pembahasannya, mungkin kadar maboknya berapa jam berapa lama gitu kali nanti dilihat. Hasil kesimpulan tadi begitu ya. Sekarang yang ketiga syarat wajib puasa ialah buluk, balik. Kalau balik maka nggak wajib bagi orang yang belum balik, seperti apa? Anak kecil, sobi musobia, anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan, maka nggak wajib. Artinya nggak wajib kalau dia tidak melakukan maka nggak dapat dosa gitu kan. Tapi kalau misalkan uh, ada orang yang mayyiz itu dia orang yang paham paham khitab, artinya bisa kita tanya dia bisa jawab, itu tektokan gitu. Atau ada lagi yang mengartikan tamiz itu orang yang bisa membedakan antara korma dan bara api. Ada lagi yang mengatakan bahwa tamiz itu ialah orang yang bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri, itu tamiz. Nah orang yang tamiz itu usia nggak bisa kita patokin usia, nggak bisa, karena terkadang berbeda-beda setiap usia itu. Nah orang yang tamis itu ketika dia puasa maka puasanya sah. Tapi kalau orang anak kecil, anak sobi ya, kalau dia puasa maka puasanya nggak sah ya. Maksudnya puasanya nggak sah. Wajib bagi wali, bagi orang yang mengurus ya, bagi orang yang mengurus itu apa wajib wajib tadrib, melatih anak kecil laki-laki, anak kecil perempuan, wajib dilatih tuh untuk berpuasa, wajib ya, wajib berpuasa. Dan juga wajib diperintahkan apabila dia mampu, dua-duanya wajib. Biar biar nanti ketika dia udah usia balik udah terbiasa gitu. Lalu yang keempat itagatus som artinya ialah mampu ya, dia mampu untuk melaksanakan puasa. Maka nggak wajib puasa bagi orang yang nggak mampu baik secara secara kenyataan dari fisiknya, secara kenyataan, atau nggak mampu secara syariat, ada halangan-halangan kayak misalkan kayak head kan itu kalau dalam segi badan sebenarnya mampu aja, cuma karena ada syariat melarang untuk puasa makanya dia disebut nggak mampu. Dikibarin atau maradin, kayak misalkan contoh yang tidak mampu dalam fisik ialah karena dia tua atau sakit. Fakabirusin alladzi la yutiqu shaum, maka orang yang sudah sepuh yang mana dia nggak mampu melaksanakan puasa dalam semua waktunya ya, maka dia nggak wajib puasa. Begitu juga orang yang zamin, yang udah tua renta, dan juga yang dia sakit, yang mana dia sakitnya nggak ada harapan untuk sembuh, maka kalau dia berpuasa tuh akan menambah sakitnya dia, yang mana sakitnya itu sampai diperbolehkan tayamum. Kayak misalkan kan kalau jadi orang yang diperbolehkan tayamum karena sakit, nah itu sakitnya ada kriterianya. Kayak kalau misalkan dia kena air jadi tambah sakit, tambah lama sembuhnya. Nah, ini begini juga nih, kalau misalkan ada orang sakit ketika dia melaksanakan puasa tambah lama nyembuhnya karena puasanya itu. Terus kalau misalkan dia puasa nanti malah membahayakan dia, nah itu orang-orang yang tadi sakit kayak begitu, orang tua renta itu nggak wajib puasa. Tapi wajibnya apa? Wajibnya dia bayar fidyah dan nggak wajib qadha. Jadi dia wajib bayar fidyah, tidak wajib qadha. Bagi siapa? Bagi yang tadi tua renta, orang yang sakit tadi, ya. Nah, fidyah itu apa sih fidyah? Nah, fidyah itu ialah
satu mud min ghalibi kulli balad. Satu mud yang berisi, nanti kita wajib bayar fidyah. Fidyah itu satu mud yang dikeluarkan dari makanan pokok suatu negerinya yang kita tempat tinggal. Misalkan kita tinggal di Indonesia, maka makan pokoknya misalkan beras, maka kita wajib keluarin seukuran satu mud. Satu mud itu taruhlah 1,6 gram ya, taruhlah 2 gram biar dibulatin enak, biar enak, taruhlah biar ihtiyat 2 gram gitu. Nah, kita keluarin untuk setiap harinya. Misalkan ada tadi orang yang sakit tadi tuh yang nggak diharapkan sembuh, udah nggak ada kesembuhan itu, atau orang yang tua renta, maka kan dia nggak wajib puasa tuh. Nah ketika nggak wajib puasa, dia nggak wajib qada juga kan, cuma dia wajib apa? Dia wajib bayar fidyah. Dia keluarin beli misalkan beras 2 gram. Nah, satu hari 2 gram dikasih kepada satu orang fuqara, satu orang miskin, atau ini boleh fakir boleh miskin, ini yang penting satu orang, satu hari satu mud untuk satu orang gitu. Dan Ibn Qudamah Al-Hambali berpendapat bahwa lagi bahwasanya Syekh Al-Kabir, orang yang tua, terus juga perempuan tua ya, yang sepuh pokoknya, kalau dia berusaha untuk puasa dan menyulitkan dia, tadi itu tua renta, nenek, dia tua bangka, dia puasa malah menyulitkan dia, membuat dia menjadi masyaqqah, kesulitan, berat bagi dia, maka bagi dia boleh nggak puasa, tapi boleh juga ya mengasih makan setiap hari satu orang miskin. Ini menurut pendapat Al-Hambali. Nah ini lihat pendapatnya Ali bin Abbas, Abu Hurairah, Anas, Sa'id bin Jubair, Taus, Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah, wal Thawri al-Azai. Tapi kalau Imam Malik berpendapat la yajib alaihi syai'. Tapi kalau Imam Malik berpendapat kalau misalkan ada tua bangka tadi, nenek, nah dia kalau dia berpuasa bakal berat bagi dia, nggak mampu, kesulitan, maka udah nggak wajib atas dia membayar fidyah, nggak wajib. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa karena lemahnya dia, karena emang nggak mampu. Masa kita mau wajibin lagi? Karena emang dia kan karena nggak mampu, baru dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia mampu baru dia tuh kena yang namanya fidyah. Ini Malik nih berpendapat gitu, karena dia meninggal puasa itu karena nggak mampunya, maka nggak wajib fidyah. Sebagaimana kalau orang meninggalkan orang yang sakit, yang mana sakitnya nyambung sampai kematian, itu meninggalkan puasa, ini juga nggak wajib bayar fidyah karena emang dia nggak mampu. Gimana nggak mampu? Nah kalau bagi Imam Syafi'i ada gaulan, ada dua pendapat seperti mazhabain. Ya, berarti Imam Syafi'i ada yang berpendapat seperti yang tadi ini nih, Abu Hanifah yaftura itu manikul yom, bayar fidyah. Yang satu pendapat lagi nggak wajib bayar fidyah. Ulana al-Hanabilah ada ayat bukan Ibn Abbas tafsirha rukhsatan lisyekh al-kabir. Nah, jadi kalau menurut Ibn Qudamah ya Hanabilah ada ayat yang mana Ibn Abbas mentafsirinya bahwa ayat ini turun untuk rukhsah ya, keringanan bagi Syekh Al-Kabir, orang yang tua renta. Ayat ini ada ayatnya apa ya, lupa, di sini nggak disebutin. Turun untuk sebagai rukhsah, keringanan bagi orang yang tua renta. Wali'annal ada, karena sungguhnya al-ada melaksanakan itu puasa wajib, maka boleh gugur kepada kafarah seperti qadha. Artinya kalau misalkan dia melaksanakannya itu puasa wajib ya, itu dia juga boleh gugur seperti kafarah, seperti qadha gitu. Nah kalau Hanafiyah
itu seperti jumhur. Pendapat Hanafi ya, itu seperti jumhur. Boleh berbuka dan mengeluarkan fidyah. Cuma, ada cumanya nih. Fidyahnya ini menurut dia, kalau menurut Hanafi ya, itu mikdar mayat ya, beda kadarnya. Kalau kita kan tadi fidyahnya kan satu mud ya, satu mud yang 2 gram. Nah, kalau dia kadarnya beda, nggak 2 gram, lebih nih. Biasanya lebih. Mikdarnya sekadar apa yang dikasih makan dalam sodakotul fitr. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut Hanafiyah kan itu kan dipatokin dengan bur gandum ya. Nah, itu hitungannya juga beda. Nah, terus syarat wajib lainnya ialah as-shihah wal iqamah. Sehat dan iqamah, nggak berpergian. Maka nggak wajib berpuasa bagi orang yang sakit yang mana memberatkan atasnya di puasa. Kalau di puasa maka memberatkan pada orang sakit, maka jelas nggak wajib bagi di puasa. Begitu juga orang yang berpergian, maka nggak wajib dia tuh puasa. Kenapa? Karena berpergian itu maltinah ya. Orang yang berpergian itu pasti ada sangkaan dia bakal berat kalau bakal puasa. Karena itu takut memberatkan orang yang berpergian, nggak wajib bagi dia berpuasa. Nanti ada penjelasan masing-masing keduanya itu secara terperinci. Wallahu a'lam.